Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Yunita Hamsari, Guru Kimia SMA Negeri 2 Sekayu. Berikut inovasi polilokal, polimer alami khas lokal, eksplorasi limbah organik Musi Banyuasin menjadi bioplastik untuk mewujudkan pembelajaran mendalam pada materi makromolekul fase F. Selamat menyaksikan. Materi makromolekul di fase F kelas 12 mencakup konsep yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi, sebagian proses dan strukturnya berada pada tingkat mikroskopi sehingga perlu dijembatani dengan pengalaman yang dapat diamati secara langsung. Dalam pembelajaran sebelumnya, saya telah memberikan kegiatan praktik agar murid dapat menghubungkan konsep dengan pengalaman nyata. Namun, bahan, langkah kerja, dan prosedur masih ditentukan oleh guru. Murid lebih banyak belajar dengan mengikuti prosedur daripada menentukan sendiri apa yang ingin dieksplorasi, membaca hasil yang diperoleh, dan menindaklanjutinya. Kondisi tersebut mendorong saya mengembangkan polilokal sebagai pengembangan dari praktik pembelajaran sebelumnya. Keberadaan berbagai limbah organik di sekitar, termasuk biji karet yang mudah dijumpai di Musi Banyuasin, menjadi titik awal bagi murid untuk mengidentifikasi dan memilih bahan yang akan dieksplorasi sebagai bahan bioplastik. Bahan-bahan tersebut menjadi konteks pembelajaran untuk menghubungkan konsep karbohidrat dan polimer dengan pengalaman nyata. Karakteristik utama polilokal terletak pada desain pengalaman belajar yang memberi ruang kepada murid untuk mengidentifikasi bahan, merancang solusi, mengeksplorasi formulasi, hingga mengevaluasi hasil melalui alur I2E2. Identifikasi, ide solusi, eksplorasi, dan evaluasi. Murid tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi diberi kesempatan memilih, mencoba, mengamati, menganalisis, dan melakukan perbaikan ketika diperlukan. Dalam pelaksanaannya, murid mengidentifikasi dan memilih limbah organik yang akan dieksplorasi seperti biji karet, biji nangka, biji mangga, biji cempedak, biji alpukat, kulit singkong, kulit ubi jalar, kulit kentang, dan limbah nasi. Bahan yang dipilih kemudian diolah menjadi pati untuk digunakan dalam kegiatan eksperimen. Setiap kelompok melakukan 3 variasi jumlah gliserol pada bahan yang dipilih dalam satu rangkaian eksperimen. Murid mengamati karakteristik hasil dari ketiga variasi tersebut, kemudian membandingkan dan menganalisis perbedaannya. Dengan demikian, variasi hasil tidak hanya dipandang sebagai bagian perbedaan produk, tetapi menjadi data yang digunakan dalam proses belajar. Polilokal menggunakan project-based learning, terintegrasi STEM dengan alur I2E2. Dalam desain ini, PJBL menjadi model pembelajaran utama. STEM menjadi pendekatan yang terintegrasi selama proses project, sedangkan I2E2 digunakan sebagai alur operasional untuk memetakan pengalaman eksplorasi murid. Pada tahap identifikasi, murid mengamati persoalan limbah organik di lingkungan sekitar dan menentukan bahan yang akan mereka eksplorasi. Pada tahap ide solusi, murid merancang kegiatan eksperimen, menentukan kebutuhan alat dan bahan, serta membagi tugas. Pada tahap eksplorasi, murid mengolah bahan yang dipilih dan melakukan 3 variasi jumlah gliserol dalam satu rangkaian eksperimen, kemudian mengamati dan mencatat karakteristik hasil. Pada tahap evaluasi, murid membandingkan hasil, menganalisis kemungkinan penyebab perbedaan, menyusun kesimpulan, dan merefleksikan pengalaman selama proses eksplorasi. Polilokal tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga memberikan ruang bagi murid untuk menunjukkan proses belajar melalui assessment. Dari 70 murid yang mengikuti pembelajaran, nilai akhir pembelajaran mencapai rata-rata 85,67. Dalam refleksi pembelajaran, 67 dari 70 murid atau 95,7% mendukung keberlanjutan atau pengembangan proyek ini. Polilokal mengubah limbah yang dekat dengan kehidupan murid menjadi ruang untuk belajar kimia. Dari lingkungan, murid memilih. Dari pilihan, murid merancang. Dari rancangan, murid mencoba.
Dari hasil, murid mengamati dan menganalisis. Dan dari pengamatan itu, murid merefleksikan proses belajarnya. Itulah pembelajaran mendalam. Demikianlah inovasi pembelajaran kimia yang telah saya lakukan. Semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.